Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami agar semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara seiman kami yang sedang perjalanan, Engkau tuntun mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita yang Tuhan. Sebab Tuhan mencari hati yang menyembah, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bukan dapat lupakan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan dapat lupakan
Bebaskan roh setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan ada roh yang karena pujian penyembah kami yang kehadapan-Mu. Segala setan roh iblis roh jahat yang mau ibadah kami pada pagi hari. Kami bersatu hati, kami tanpa ketakutan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah pada roh kudus dan kerajaan atas setiap kami membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk puji dan Tuhan sampai lama-lamanya. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom. Haleluya. Beri salam kiri kanan muka belakang. Katakan Tuhan Yesus kita berkuasa. Haleluya.
segala sesuatu yang jahat. Sebab kita percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang bertugas disilakan. Kita akan pujian Tuhan Yesus.
pelajari untuk memahami firman Tuhan. Mari kita sama-sama kembali berdiri. Kita akan pujian kita. Aku datang dalam bentuk harapan.
berkati Engkau dengan pujian penyembahan kami. Kami juga siap untuk diberkati Tuhan dengan firman-Mu, supaya sukacita kami menjadi penuh Tuhan. Engkau yang menyampaikan Engkau urang secara khusus umat-Mu yang akan mendengar. Tuhan, Engkau berikan mereka roh hikmat pengertian untuk supaya dapat dengan mudah memahaminya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir dari pemberitaan firman, semua kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, itu aja. Semoga benar-benar luar biasa ya. Karena di beberapa tempat selalu saya bilang, kalau saya tanya apa kabar, mereka selalu bilang luar biasa. Tapi ternyata ada di beberapa tempat juga yang luar biasa rusaknya ada juga. Jadi hari ini kita tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, supaya hidup ini penuh dengan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Baik, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lukas Unmehova. Ya, marganya ada sedikit ribet kalau enggak. Lukas Unmehova, saya asli dari Ambon, dari mukanya jelas kita manis ini. Terus saya punya istri orang Jawa, tadi dianugerahkan anak 3 perempuan kembar. Jadi anak pertama langsung 3. Terus saya masih pilih lagi kalau bisa ada laki-laki 1. Istrinya nggak mau karena takutnya ada kembar lagi kan gitu. Kalau dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak pusing Pak. Ya, jadi sekilas tentang keluarga kami, dan hari ini saya bergerak di kebanyakan misi ke daerah-daerah. Nah, kami datang dengan satu tim, kami ada 5 orang, diwadahi oleh Blessing Ministry Indonesia. Jadi pergerakan kami itu lebih banyak menjadi berkat untuk gereja-gereja lewat pelatihan-pelatihan seperti musik gereja dan seminar-seminar. Ya, jadi kita kami kerjakan sudah beberapa tempat yang kami jalani ya. Nah, sekilas pelayanan saya dan tim. Nah, kami ada 5 orang, yang 4 ada di beberapa tempat. Saya kebagian di tempat Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub untuk waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka Alkitab kita. Hari ini bertepatan dengan pencurahan kuasa Roh Kudus ya Pak. Tapi saya tidak bahas tentang Roh Kudus, cuma kita harus pastikan bahwa hidup kita ini ada Roh Kudus di dalam kita ya. Karena tanpa Roh Kudus hidup kita juga akan tidak ada artinya apa-apa. Nah, tema yang saya bagikan pada pagi hari ini, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, pengenalan Tuhan yang benar, hidup menjadi kuat. Saya ulangi sekali lagi, pengenalan Tuhan yang benar, hidup menjadi kuat. Jadi kalau kita bilang orang Kristen dan kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, ini masalahnya banyak sekali ya. Saudara percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, tetap masalah itu akan selalu ada setiap hari. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, mereka tahu langkah-langkah apa yang mereka harus lakukan. Nah, hari ini ada salah satu tokoh yang boleh saya katakan luar biasa di dalam Alkitab. Tapi kita lihat nanti apa benar dia orang yang luar biasa ya. Tapi yang setahu saya, kalau nama-nama itu ada dicatat dalam Alkitab, mereka luar biasa. Nah, kita buka kitab Ayub pasal 1. Sudah dapat? Oh, bisa dibuka ya. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Judulnya itu Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu menjadi yang terkaya
dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan 3 saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nanti khotbah saya ini Bapak Ibu baca sekali lagi di rumah supaya benar-benar memahami ya. Nah, ini ada seorang yang namanya Ayub. Orang ini sangat kaya. Dari sisi materi dia sangat kaya, rohani juga sangat luar biasa. Nah, kembali lagi saya mau katakan, apa benar orang ini rohaninya yang luar biasa? Karena ayat pembuka saja sudah bilang, ini orang saleh, jujur, takut Tuhan, tidak mau terlibat dalam kejahatan apapun itu dia nggak melakukannya. Jadi dia sangat dipuji oleh Tuhan, bukan cuma sekali, beberapa kali sangat dipuji oleh Tuhan karena orang ini luar biasa. Nah, kekayaan-kekayaan dia yang saya catat di sini, saya cepat aja nanti Bapak Ibu baca detailnya di dalam firman Tuhan ini. Dia punya anak 10 orang, laki-laki berapa tadi? Lupa ya. Laki-laki 7, perempuan di mereka ganteng-ganteng dan cantik-cantik sekali. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak-budak yang sangat banyak. Makanya dia disebut orang yang paling kaya. Orang zaman dulu punya kekayaan beda dengan orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kekayaan itu tergantung bagaimana deposito dia di bank, ya. Tapi orang zaman dulu inilah kekayaan mereka. Kambing, domba dan segala macam itu kekayaan mereka. Jadi benar-benar sangat kaya dia. Di samping dia sangat kaya secara materi, rohaninya juga bagus. Ya, jadi bukan orang sembarangan juga berarti kan. Tapi nanti kita akan buktikan ya. Nah, disinilah perjalanan hidup mulai di jalan sesuai dengan tema tadi, kesalehan Ayub dicoba. Jadi saudara dikasih Tuhan, masalah yang dihadapi saya catat di sini ada 4, 5, 6, ada beberapa masalah yang dia mengalaminya dalam waktu yang beruntun. Tidak hari ini mengalami masalah, lewat beberapa bulan kemudian baru masalah. Enggak, ini beruntun saudara. Nah, saya bacakan ya. Itu dimulai dari ayat yang ke-15. Jadi waktu itu saudara, karena dia punya budak-budak banyak, mereka juga ada yang jaga-jaga binatangnya, yang terus merawat dia punya segala macam kekayaannya. Nah, tiba-tiba ayat 15 saja saya bacakan Bapak Ibu ya, nanti perhatikan saja di situ. Ayat 15 bunyinya begini, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, masalah belum selesai, datang lagi masalah baru. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Belum selesai pembicaraan, masalah baru datang lagi. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut meniup dari beberapa padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya.
dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan kepada Tuhan. Ayub dengar itu, saudara, itu luar biasa, dengar ya. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Sampai di sini Bapak Ibu saya tanya sedikit, ini masalah berat apa ringan Bapak Ibu? Sangat berat. Bapak Ibu sebelah kanan sangat berat. Kalau di kiri Pak, ini masalah berat apa ringan Pak? Berat. Nanti kita akan buktikan ya. Nah, bukan cuma sampai di situ Bapak Ibu ya. Ya ayat tadi sampai ayat 20 ya, Ayub menyembah. Dalam keadaan yang sulit untuk berdoa, tapi dia bisa menyembah Tuhan. Padahal itu masalahnya beruntun sekali Bapak Ibu. Dalam saat yang bersamaan itu banyak sekali dia menimpa masalah. Tapi dia mencukur rambut, dan biasanya orang zaman dulu seperti itu kalau puasa terus lapor dengan abu dan segala macam, lalu dia datang menyembah Tuhan. Tapi dia punya perkataan yang luar biasa. Ayat 21 bilang apa? Katanya, ini kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Luar biasa enggak? Biasanya kalau orang sudah mengalami kerugian seperti itu, boro-boro menyembah, pasti berontak Pak. Tidak bisa menerima karena anak-anaknya mati, kambing domba semua dalam waktu yang sangat singkat semua ludes. Kayanya luar biasa, tiba-tiba jadi miskin saudara. Tadi kita sepakat ya, ini masalah sangat berat ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatiin di sini ayat ini, ayat 21 itu biasanya kalau Bapak Ibu sering hadir di pemakaman, sering kan ayat ini yang kita dengar ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kalau saudara keluar dari gereja, jalan beberapa ratus meter ke depan, tiba-tiba handphone hilang, lalu saudara bisa bilang seperti itu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Lalu saudara cerita ke teman-teman lain, terpujilah Tuhan, handphone saya sudah hilang dicuri orang. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Berat ya, apalagi handphone yang mahal itu kan berat. Nah, apakah cuma sampai di situ saja masalahnya? Kita lanjut. Ini kita lihat masalahnya ini. Pasal 2, kita lihat pasal 2. Ini masalah-masalah yang beruntun menerpa Ayub. Pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma sampai ditari hartanya hilang, dia sendiri kena masalah yang sangat sakitnya luar biasa. Nah, saya cek apa sih bara itu. Bara itu sejenis bisul yang di dalamnya nanah Bapak Ibu. Jadi itu gatalnya luar biasa, saking gatalnya nggak bisa digaruk pakai kuku Bapak Ibu. Dia pakai beling untuk garuk. Orang yang saya sih belum pernah ketemu Ayub ya, Bapak Ibu pernah? Tapi saya sangat percaya orang ini ganteng sekali, kaya, rohaninya hebat. Seketika itu langsung mengalami kaya begitu tuh sangat berat Bapak Ibu. Kita sepakat ya, sangat berat. Tapi gak cukup sampai di situ saja, sudah dalam keadaan terpuruk. Kita lihat ayat 9 dan 10. Nah, maka berkatalah istrinya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Kira-kira begitu ya. Tetapi jawab Ayub, dia masih sampai di sini, dia masih hebat. Engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan bahwa dalam hidup ini tiada hari tanpa masalah. Ayub punya masalahnya seperti itu. Saya yakin sekali ada orang-orang tertentu yang hidupnya mungkin secara ekonomi tidak ada masalah, Pak, tapi masalah kesehatan. Di Jakarta kan banyak saya menemukan kayak begitu ya. Kok kaya kan luar biasa, dilarang makan itu, dilarang makan ini, bisa makannya cuma bubur aja. Saudara bisa bayangkan orang kaya makannya cuma bubur aja. Bisa bayangkan, enak nggak kayak begitu Bapak Ibu? Ya nggak enak lah. Kalau kaya itu seharusnya banyak uang, apa aja bisa kita makan ya. Yang jadi masalah ini, waduh, seperti itu ya. Nah, terus kita lihat, dalam keadaan dia mengalami masalah, istrinya juga seperti itu. Begitu suaminya jadi miskin, istrinya bilang, lo masih setia dengan Allahmu, kutukin aja dia, terus kamu aja sekalian mati. Kalau ada ibu-ibu di sini seperti itu sama suaminya, sebelum keluar pintu gereja ini saya berkata harus bertobat, Bapak Ibu. Ada amin? Kan seperti dia bilang, kamu seperti orang gila, jangan cuma mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Yang tidak baik pun kita harus menerimanya. Jadi ingat, setiap persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan dadakan begitu saja, tapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Ada ayat pernah Bapak Ibu baca? Rambut sehelai dari kepala tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Masalah remeh-temeh begitu saja Tuhan peduli, apalagi hidup saudara. Coba kita buka di 1 Korintus untuk membuktikan masalah ini berat tidak ya? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Sudah dapat? Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan. Pencobaan apa Bapak Ibu? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan itu juga akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Jadi kalau kita bilang berat, kalau kita melihat Ayub memang itu berat, tapi tidak melampaui kekuatan Ayub. Saya yakin kalau kita punya kekuatan pikul beras 50 kilo dikasih 100 kilo babak belur. Jadi setiap persoalan, setiap masalah yang diinginkan Tuhan, itu kekuatan kita itu sudah ditakar oleh Tuhan. Ada amin? Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada masalah jangan suka mengeluh. Kalau kita memahami firman ini sesuai dengan tema yang saya kasih pagi ini, bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, hidup ini akan jadi kuat. Kalau menjadi kuat bukan berarti tiap hari telur setengah matang 2, siang matang kelatindai, bukan itu Pak. Ada orang yang tinggi besar otot gede, masalah penyumbatan 2 hidung aja pilek Pak. Wah, udah susahnya minta ampun Pak. Belum lagi ada masalah-masalah yang menggolong-golong di dalam hati. Makanya hari ini saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini harus mengandalkan Tuhan. Ada amin? Kalau hidup tidak mengandalkan Tuhan, itu ada yang sering saya bilang, ada ayat yang kalau dibaca itu tidak enak, tapi ini kita harus tahu. Yeremia 17 ayat 5 berkata, apa itu? Apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, walaupun namanya orang Kristen, rajin masuk gereja, tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah pengenalan akan Tuhan yang benar, yaitu saudara harus menyediakan waktu, baca Alkitab, punya hubungan-hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang
yang membuat saudara menjadi kuat. Ada amin? Jadi hari ini saya mau kasih tahu, bapak-bapak nggak usah angkat tangan. Bapak-bapak punya tanggung jawab setiap pagi itu harus bikin mesbah keluarga, Pak. Itu anak-anak itu harus didoakan terus tumpangin tangan kepada mereka. Karena mereka itu satu ketika nanti kalau kita terus mendoakan mereka, satu ketika mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Tadi saya sudah bilang saya punya anak 3, kembar 3. Begitu kita cek di salah satu puskesmas kecil, suster bilang begini, Pak, ini ada kembar 2, tapi satu lagi di samping itu kita nggak tahu apa ya. Tapi supaya Bapak dapat kepastian, bandingkan ke rumah sakit yang besar biar jelas. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, itu rumah sakit umum sangat besar di Jakarta. Begitu sampai ke sana, diperiksalah istri saya. Ternyata setelah di USG 3 dimensi itu, ini kembar 3. Kebetulan Isa punya kakak ipar kerja di situ, jalan keluar gitu, dia bilang, Lukas, gila lu katanya, gila apanya? Kembar 3, tahu nggak? Lah ya apa urusannya kok saya gila sih? Ini kan pemberian Tuhan, ada amin? Karena itu ada keturunan dari istri saya. Istri saya ini punya saudara-saudara itu maunya kalau bisa mereka dapat anak kembar, tapi rupanya saya dan istri saya yang dipercayakan Tuhan untuk urus ketiga anak ini. Kami urus tidak pakai pembantu, kami urus orang pagi-pagi kadang-kadang udah antri di depan rumah, Pak. Saya tanya mau ngapain? Bikin gendong, Pak. Saya bilang belum mandi dulu ya. Kita urus tidak pakai pembantu, tapi kita tidak pernah merasa terbebani, Pak. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau pagi-pagi istri saya ke pasar, saya yang cuci popoknya. Kalau pagi-pagi saya ke pasar, istri yang cuci popok. Jadi kita bergantian urus. Nah, istri saya air susu juga nggak keluar, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang harus dipompa, simpan di kulkas. Kalau malam-malam teriak 1, 3 dia bangun. 2 pegang ini 1, saya juga ikut budaya Pak, pegang yang 1, Pak. Seperti itu. Tapi anak-anak itu waktu dia belum bisa jalan, cuma tiduran, itu enak, Pak. Tapi begitu dia bisa merangkak, sulitnya minta ampun. Saat kita ambil taruh di sini, 2 udah ke sana, kita lagi ribet sekali Bapak Ibu. Ya, tapi kita enjoy aja di Bapak Ibu, senang kan? Luar biasa yang saya lihat. Karena setiap hari saya tumpangin tangan di perut istri saya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi anak yang pintar. Engkau akan diberkati Tuhan yang luar biasa. Setiap kali saya pergi ambil rapor, selalu dipuji-puji. Ini Bapak kembali ya? Iya, luar biasa. Mereka itu di sekolah, di SMK itu saya sekolahnya di SMK. Supaya kalau bisa tamat langsung kerja saja. Karena Bapak ini kan bukan pengusaha. Hamba Tuhan di desa, berapa sih? Iya kan? Nah, apa dia bilang? Bapak ada yang kerja, pokoknya kita mau kuliah, gitu. Luar biasa ya. Nah, panjang ceritanya, mujizat dan mujizat terjadi luar biasa. Makanya saya berani katakan kalau kita mengandalkan Tuhan, sekali-kali tidak pernah dipermalukan. Enggak peduli kita hidup dimanapun, mau di desa, di kota, yang penting di mana kita hidup, di situ harus ada Tuhan. Ada amin? Libatkan Tuhan dalam rumah tangga, libatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apalagi apa saja kamu kerjakan, kerjakanlah seperti utusan Tuhan. Jadi diberkati luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali kita menghadapi masalah, kita tidak usah seperti orang yang kayak mengenal Tuhan gitu. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, tidak tahukah kamu di dalam kamu itu ada roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Artinya Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Yang jadi persoalannya adalah kita nggak peduli sama Tuhan. Tunggu ada masalah baru nangis sama Tuhan. Ada goncangan baru cari Tuhan. Sudah nggak pernah ke gereja lagi, doa belum dijawab, kecewa sama Tuhan. Lalu Pak Gembala datang kunjungan, iya Pak besok saya datang, gak datang juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cari Tuhan itu memang harus ada usaha. Harus ada usaha dari saudara untuk mencari Tuhan. Karena hal-hal yang berbau rohani itu tidak terjadi dengan begitu saja. Harus dipaksakan. Gak bisa bangun pagi, belajar bangun pagi.
Dulu saya juga protes, kenapa sih kok harus doa pagi, nggak bisa doa siang, nggak bisa doa malam. Ternyata saya diberikan pengertian. Pagi itu berbicara tentang permulaan segala sesuatu. Pagi itu berbicara tentang prioritas. Jadi kalau pagi hari saudara sudah memulainya dengan Tuhan, percayalah hari itu saudara akan menjalani dengan Tuhan. Itu hukumnya begitu. Bapak Ibu aja coba, seorang ibu rumah tangga bangun siang jam 11:30, bisa membayangkan kalau Bapak Ibu ke pasar dapat sayur-sayur yang udah lubang-lubang, ikan yang bagus-bagus sudah nggak ada. Karena memang orang suka cari yang utama setiap pagi. Dan itu Tuhan sudah ajarkan puluhan tahun yang lalu. Mana dari surga jatuh untuk orang Muslim? Pagi hari mereka harus datang kumpulkan pagi-pagi. Siang itu udah cair, udah tidak ada lagi. Makanya saya lewat kesempatan ini saya mau titip pesan, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ke depan ini tidak cukup mengandalkan kepintaran saja, kehebatan saja itu tidak cukup. Karena di Jakarta juga banyak Pak, S1, S2, S3 banyak nganggurnya Pak. Ada orang yang nggak sekolah sama sekali, tapi suksesnya luar biasa. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini saudara, mungkin warung yang kecil-kecil, tiap hari doakan Pak. Saya membuktikan bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa. Saya dulu melayani, status saya wakil gembala. Gembala saya itu dia buat eksperimen. Dia tanam bibit mangga di 2 pot. Yang satu pot setiap hari dia siram air, dia taruh pupuknya, dia doakan dalam nama Yesus, mangga ini akan menjadi buah yang besar, buah yang manis, Tuhan memberkati. Yang satu dia nggak pernah siram, nggak pernah doa, nggak pernah pupuk Pak. Dia melihat mana yang mati duluan Pak. Ternyata yang tidak dipupuk itu mati duluan Pak. Yang dipupuk ini makin hari makin besar, buahnya gede-gede. Untuk membuktikan perkataan dia, saya datang ke rumahnya Pak. Pak, katakan dulu kesaksian di mimbar, mangga gede-gede manis-manis. Mana? Itu kamu keluar ambil. Benar-benar Pak kecil, manis Pak. Mangga yang didoakan. Jadi kalau keturunan saudara menjadi orang yang luar biasa, banyak mendoakan mereka. Amin. Kalau generasi kita ini sudah generasi gagal karena orang tua kita tidak perhatikan kerohanian kita, hari ini kita bikin generasi baru. Nah nanti ada kesaksian yang luar biasa lagi ya, saya kasih buat Bapak Ibu supaya kita makin hari makin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu ingat, masalah itu sudah ditahan oleh Tuhan. Ayub pasti sanggup. Saudara juga kalau ada masalah pasti sanggup. Ingat itu Rasul Paulus, dia pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Makanya Alkitab bilang, kitab Mazmur mencatat, firman itu pelita bagi, terang bagi jalan. Kenapa bukan obor bagi jalan? Supaya kita tuh belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Sehari demi sehari, sedikit demi sedikit, penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan lewat anak-anak tadi. Makanya saya untuk penghidupan saya tidak pernah takut, karena saya tahu semua ada dalam tangan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar untuk mengubah konsep berpikir kita. Apa saja yang saudara kerjakan harus dibawakan dalam doa, harus melibatkan Tuhan. Jadi ingat, kalau ada masalah, jangan sekali-kali mengeluh. Ini dulu saya juga sering mengeluh, tapi setelah saya tahu kebenaran ini, waduh, itu Tuhan paling marah loh Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 10, masih di Korintus tadi. Nah, ini waktu orang Israel itu dibawa keluar oleh Tuhan. Mereka itu tiada hari tanpa mengeluh, padahal setiap hari mereka lihat mujizat. Ini ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang Israel itu Bapak Ibu ya, kenapa sampai Alkitab bilang mereka itu orang yang tegak lembut? Kenapa? Apa saja masalah sepele, masalah kecil-kecil selalu dibikin masalah. Dulu berontak sama Tuhan, tidak ada makanan, Tuhan kirim dari surga yang namanya mana. Makan mana sekian lama mereka mengeluh, kok cuma mana doang, mana dagingnya.
itu daging itu berat, banyaknya luar biasa. Sudah makan mana, makan daging, tidak ada air, mengeluh lagi Pak. Gara-gara mereka ini bikin Musa itu gak bisa antar mereka sampai masuk ke tanah perjanjian, karena setiap hari mereka bikin Musa pusing, mereka bikin Tuhan juga jadi pusing bikin mereka. Terus mengeluh. Makanya di dalam perjanjian lama banyak dari mereka yang mati pada gurun karena malaikat mau bunuh mereka, karena mengeluh itu sama dengan tidak setuju dengan Tuhan. Kenapa sampai Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal? Lawan dari mengeluh itu kan mengucap syukur. Kalau ada hal-hal yang tidak baik pun mengucap syukur, itu sama dengan kita setuju dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup, kita harus setuju. Walaupun itu enggak enak buat daging kita, tetap kita harus setuju. Karena ingat, tidak ada masalah datang dalam kehidupan tanpa izin Tuhan. Kelihatannya seperti gimana ya, tiba-tiba dan sepertinya ini bikin jengkel gitu loh Pak. Ingat, semua pasti Tuhan mengizinkan. Jadi kalau mulai kelas harus belajar, karena ada ujian. Ada tingkat naik level itu ada ujian Pak. Dan ujian SD itu beda sama ujian SMA. Ujian SMA itu beda dengan ujian mahasiswa beda. Kalau anak SD, SMP, SMA mau ujian, kalau bapak guru datang, ayo anak-anak keluarin buku mau ujian. Aduh Pak, gak belajar tadi malam. Kamu itu kan murid, tugasnya kan belajar. Ngapain aja tadi malam? Kalau anak-anak kuliah, mereka cari dosen, Pak, saya mau minta ujian Pak. Luar biasa ya. Nah, orang-orang mahasiswa itu, saya minta ujian Pak. Jadi jangan takut dengan ujian kalau saudara disertai Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara ada masalah terus dari Tuhan, itu waduh ribet. Mumpung dalam apapun keadaan saudara tetap mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Nah, jadi kisah-kisah ini kita lihat, Ayub itu persoalannya berat menurut kita cara pandang kita, tapi bagi Tuhan tidak berat. Kenapa ini terjadi? Satu ketika iblis ngomong sama Tuhan, lalu Tuhan ngomong, kamu dari mana? Saya dari keliling-keliling dunia. Lalu Tuhan bilang, kamu ketemu gak hambaku Ayub? Dia itu, Lalu setan bilang, ya iyalah, karena kamu kan pagari dia dengan kuasanya, dengan segala macam. Coba kalau dibiarkan, pasti dia akan juga membunuh. Lalu Tuhan bilang, baik kalau begitu, harta-harta itu adalah genggamanmu, tapi kamu jangan menyentuh jiwanya, jiwa Ayub. Lalu Tuhan izinkan. Apa yang dikerjakan iblis terhadap Ayub bukan berarti Tuhan tutup mata. Ingat, semua proses ujian itu harus kita hadapi. Entah itu hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak yang rentan, itu bagian dari masalah yang memang kita harus selesaikan. Ya, jadi ingat, ini penting sekali supaya kita harus tahu, jangan sekali-kali mengeluh. Ya, nah, kenapa Ayub ini mengalami masalah? Ini masalahnya. Kita buka dalam Ayub pasal 3. Ayub pasal 3 ada beberapa ayat yang saya bacakan buat saudara. Ayat 1. Judulnya itu apa Bapak Ibu? Keluh kesah Ayub. Yang tadinya kata-kata dia itu sangat membangun. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Waktu istri marahin dia, dia bilang, kamu perempuan gila, mau yang baik saja, nggak mau yang jelek. Tapi lihat, keluh kesah Ayub. Ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Biasanya kalau kita ulang tahun potong kue ya, terima kasih Tuhan. Ini Ayubnya marah besar, dia mengutuki. Ayat 11 kita lompat. Padahal ini pasal 3 ini semua keluhannya Bapak Ibu. Tapi saya pilih ayat-ayat yang memang sangat mengena. Ayat 11 bunyinya begini. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Jadi kalau bisa dipilih, saya mati aja kalau saya lahir ke dunia ini. Saking menurut dia itu terlalu berat. Nah, ya kan? Lalu kita lompat ayat yang ke-26, ayat terakhir. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku
tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara bisa lihat ayat pasal 1 ayat 1 dimulai dengan Ayub itu rohaninya bagus, saleh, jujur, ya kan, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi waktu dia diproses, dia kehilangan keseimbangan. Dia mengeluh, dia sepertinya tidak setuju hal ini terjadi dalam hidupnya. Kenapa saya tidak mati saja? Kenapa saya harus lahir? Seperti itu. Jadi saya bukan percaya, tapi saya mau katakan begini. Ini kan kebenaran terjadi dalam setiap manusia. Bapak Ibu nanti baca di rumah Mazmur 73. Ada seorang penyembah yang luar biasa namanya Asaf. Asaf itu juga pernah mengeluh. Apa dia bilang? Percuma kita rajin beribadah, jaga hati yang tulus di hadapan Tuhan. Buktinya hidup kita begini-begini saja. Pernah ada begitu tak Bapak Ibu? Rajin berdoa, rajin masuk gereja, rajin melayani. Kok keuangan kita begini-begini aja, Pak? Pernah berpikir begitu enggak? Dia itu seperti itu. Dia mengeluh terhadap Tuhan. Tapi apa dia bilang? Hampir saya tergelincir. Maksudnya perkataan dia itu seperti kayak menantang Tuhan. Saudara, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini saja, itu kita harus bersyukur. Ada amin? Alkitab berkata bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada wajah. Artinya kalau kita ada sampai detik ini, itu semua atas kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang kaya luar biasa, banyak harta, rajin olahraga supaya sehat. Sekarang mereka sudah dipanggil Tuhan. Berarti hidup ini bukan karena dia pintar jaga kesehatan, tapi semata-mata hanya anugerah. Paulus berkata, kalau disuruh pilih, lebih baik aku mati berdiam dengan Bapa di surga. Jauh lebih baik. Tapi kalau aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, aku harus bekerja untuk menghasilkan uang. Ada Bapak Ibu ingat, segala melayani bukan cuma asal, ini bukan karena disuruh Pak Gembala, tapi itu semua karena dianugerah Tuhan. Karena yang namanya pelayanan itu semua adalah sebuah kepercayaan. Kalau sudah nggak percaya, dikasih orang lain, Pak. Makanya hari ini kita belajar dalam hal apa saja, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah, jadi di sini saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia sangat mengeluh, dia sangat menyesal, dia punya tanggal lahirnya. Nah, terakhir saya tutup. Bagaimana Ayub dipulihkan? Kita langsung lompat ke ayat yang pasal yang terakhir. Pasal yang terakhir itu Ayub pasal 42. Ini yang penting, ya, yang penting. Pasal 42 ayat 5 saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau dengan baik-baik. Dulu saya hanya tahu Tuhan Yesus itu dari pendeta khotbah di mimbar. Dulu saya dengar Tuhan itu lewat cerita-cerita orang. Tapi sekarang dia bilang apa? Kalau dulu saya mengenal engkau lewat apa kata orang, sekarang mataku sendiri telah melihat engkau. Jadi saudara, kekristenan itu berbicara apa hubungan intim dengan Tuhan. Pernah saudara baca Wahyu pasal 2 kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus? Pelayanan mereka luar biasa sampai Tuhan bilang, pelayanan kamu luar biasa. Tapi kamu tahu nggak? Kamu harus bertobat karena kamu telah jauh sangat dalam. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tahu kasih yang semula? Bapak Ibu sebelum menikah pertama kali ketemu kan bergetar kan? Begitu salaman bergetar kan? Tiap hari pingin ketemu terus. Tadi baru ketemu, pulang ke rumah telepon, saya lagi ngapain? Ini baru nyampe rumah tadi kan udah ketemu kan? Pingin nanya. Itu yang Tuhan mau supaya hati kita ini bergetar terus sama Tuhan. Kasih mula-mula gitu kan? Di sini yang apalagi yang masih SMP SMA ya, biasanya kalau pulang sekolah mamanya bilang, nanti tolong bantu mama ya, wah capek banget. Tapi kalau Jody telepon, saya lagi di mall, ayo datang sekarang, wah langsung ganti baju, nggak perlu dicampur, pokoknya wah cepat sekali.
bisa membayangkan kekuatan cinta itu seperti itu. Jadi hari ini ingat apa saja yang saudara kerjakan, saudara itu harus mengandalkan Tuhan. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudara harus punya waktu-waktu tertentu. Alkitab bilang, jangan kerja untuk perutnya saja, tapi kerjakan Tuhan, kerjakan juga pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak ayat yang menyebutkan bahwa yang dia kehendaki pengenalan akan Tuhan daripada korban. Saudara rajin melayani tapi kalau nggak ada punya satu dengan Tuhan, itu juga tidak baik. Makanya penting sekali karena pelayanan itu hadir dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Ada amin? Mulai saudara punya waktu-waktu khusus supaya bisa mengenal Dia. Jadi hari ini nggak cukup cuma belajar tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha hadir. Betul. Tapi kita juga harus belajar untuk menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, mujizat-mujizat yang kita lihat. Karena hidup cuma tahu Tuhan tapi nggak mengenal Tuhan, ya repot, ya kan? Makanya apa yang dia katakan? Dulu saya mengenal engkau hanya dari berita-berita, tapi sekarang mata saya sudah melihat engkau. Lalu ayat berikutnya apa dia bilang? Ini ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Perkataan-perkataan yang dulu aku gak suka tanggal lahirku, paling aku mati. Dia cabut. Dia minta ampun sama Tuhan. Karena ternyata setelah pengenalan akan Tuhan, hidup itu menjadi berubah. Orang sejahat apapun kalau ketemu Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau saudara tidak pernah ketemu Tuhan, ribet sekali Bapak Ibu. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan. Orang-orang yang dianggap tadi saleh, jujur, hebat, ternyata waktu mereka diproses, mereka juga banyak dari mereka yang gagal. Tahu Gideon? Di Alkitab Gideon. Waktu Israel benar-benar ditekan habis orang-orang Midian, Gideon itu Tuhan datang lewat malaikat. Gideon, kamu adalah pahlawan yang perkasa. Apa Gideon bilang? Kalau Tuhan Maha Kuasa, Allah itu besar, kenapa kamu mengalami seperti ini? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Nah hari ini kita belajar untuk mengenal Tuhan. Amin. Baca Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu pengetahuan. Tapi untuk bisa merasakan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah. Penyembahan itu penting sekali. Orang yang suka bernyanyi belum tentu suka menyembah. Tapi orang yang suka menyembah, dia pasti menyanyi untuk Tuhan. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan harus berubah, kita harus berubah. Nah, saya tutup Bapak Ibu dengan satu kesaksian. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, dosen saya itu orang Amerika. Dia berkata begitu, Lukas, karena orang Amerika itu kaya-kaya banget. Ternyata di Amerika itu ada satu badan survei terhadap orang-orang yang kaya. Ini bukan cerita, ini fakta. Ternyata tidak semua orang Amerika itu kaya dan hebat. Ada juga yang tinggal di bawah kolong jembatan. Lalu mereka survei kepada yang kaya-kaya ini. Kenapa mereka kaya banget ya? Ternyata mereka menemukan nenek moyang orang kaya ini, kalau mereka hamba Tuhan yang sangat cinta Tuhan. Kalau mereka jadi pengusaha yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, anak cucu mereka diberkati. Jawabannya ada dalam Amsal 20 ayat 7. Tidak usah lihat kita dengar ayatnya bunyi begini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kalau bapak-bapak kerja dengan benar, bukan untuk diri saja, tapi itu sama dengan lagi menabung untuk anak cucu Bapak Ibu. Kalau kita mati tinggalkan mereka, Tuhanlah yang memelihara mereka. Asalkan kita harus hidup benar. Karena itu tua apa kita menabung untuk mereka suatu saat nanti mereka akan menuai. Di situlah kalau saya mengerti, oh ternyata orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan itu nenek moyang mereka tidak peduli dengan Tuhan. Makanya seperti itu adanya mereka. Hari-hari ini, apakah kita senang kalau anak-anak kita lebih terpuruk dari kita?
Di mana-mana orang tua yang normal itu selalu bilang, kamu harus lebih dari papa, kamu harus lebih dari mama. Kalau papa supir angkot, kamu minimal supir apa? Badan. Kalau papa cuma bawa apa ya? Kendaraan apapun, suatu saat nanti kamu bawa pesawatnya. Pokoknya kamu harus lebih dari papa. Banyak di daerah-daerah secara ekonomi orang-orang biasa. Orang tua mereka petani-petani, anak-anak yang berada itu luar biasa. Jadi hari ini bukan tergantung daripada sikon dan keadaan, tapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita dengan Tuhan. Adik-adik, saya tadi sudah bilang, saya sebelum pindah ke Jakarta, saya cukup lama melayani di Jawa Barat, khususnya satu kota namanya Cipanas. Itu dari Bogor 1 jam naik ke Cipanas. Cipanas itu namanya Cipanas, tapi kotanya dingin, Pak. Itu aset orang Jakarta semua, makanya kalau liburan itu macetnya luar biasa. Kalau ibu udah ke luar negeri pulang balik, orang belum lewat, karena macet. Satu ketika anak-anak saya suruh kerja, dia mau sekolah. 3 orang, Pak. Sekarang orang 1 anak beliau udah pusing, bagaimana 3 anak, Pak. Tapi baik kalau itu mau kita doa. Doa, nggak lama. Waktu itu saya bekerja di salah satu panti asuhan, rehabilitasi, ngurus orang narkoba, ngurus juga orang-orang yang stres. Tiba-tiba ada satu bapak dari Jakarta datang jenguk ponakannya, saudaranya, terus kita ngobrol. Setelah kita ngobrol, dia tanya begini, Pak Lukas, apakah pernah kita yang perjanjian? Belum pernah, Pak. Sudah tidak ada perkataan lain, langsung kita putus perbicaraan dan pulang ke Jakarta. Saya pulang ke rumah. 2 minggu kemudian saya lagi di luar, ada satpam telepon, Pak Lukas, ada amplop buat bapak, kata dari Jakarta. Amplop apa ya? Pokoknya amplop coklat, Pak. Saya buru-buru pulang, Pak. Waktu kemudian amplop yang coklat besar itu ya, yang pakai tali. Saya buka, Pak. Di dalam amplop itu ada amplop isinya brosur-brosur tentang tanah perjanjian. Nah, saya sering bertanya juga, ngapain kirim ini ke saya ya? Karena saya pernah baca salah satu buku judulnya Selamat Pagi Roh Kudus. Dia bilang begini, ada seorang hamba Tuhan yang tulis, saya pernah hidup di tanah tempat Tuhan lahir, tapi lebih bahagia lagi kalau Tuhan saya itu hidup di hati. Jadi walaupun kita ada tanah perjanjian, yang penting Tuhan di hati. Amin. Lalu sudah, saya bilang, aduh, ngapain brosur-brosur dikirim ke saya ya? Kalau lama di dalam amplop itu saya mau buka amplop kecil lagi, waktu itu yang coklat kecil. Begitu saya buka, ada cek. Saya nggak usah sebutkan nominalnya waktu itu ya. Terus begitu saya lihat cek itu, cek mundur, Pak. Jadi harus 1 minggu baru bisa cair. Nominalnya sekian. Saya tanya orang-orang yang pernah ke tanah perjanjian, dengan modal segini bisa nggak ke tanah perjanjian? Oh bisa, pulang pergi itu buat tiket. Kalau lu mau jajan-jajan, beli-beli permata, harus punya modal sendiri. Lalu saya pikir, ngapain saya ke tanah perjanjian? Saya telepon orangnya, selamat pagi Pak, mau nanya. Pertama-tama ya saya mengucapkan banyak terima kasih, saya sudah menerima berkatnya. Mau nanya, aku nanya apa Pak Lukas? Boleh nggak kalau saya tidak ke tanah perjanjian, saya ke tanah yang lain, boleh nggak Pak? Boleh, silakan, itu kan hak Pak Lukas. Jadi saya akan ke tanah pendidikan, Pak. Saya bilang anak saya, besok daftar. Anak saya langsung daftar bahasa Inggris. Terus masuk di universitas, ada jurusan bahasa Inggris. Sekarang sudah tamat ke sana. Yang duanya, begitu ada orang hubungin saya, Pak Lukas, bisa cari orang nggak ya buat untuk urusan administrasi di kantor? Atau Pak Lukas ada orang-orang kalau bisa keluarga sendiri. Istri saya dulu ngajar, dulu kerja berhenti. Udah lama saya tanya, mau nggak kerja di kantor ini? Saya kenal baik orangnya. Boleh. Akhirnya saya angkat ke Jakarta. Kerja lagi di gas 3 kilo, di sini gas 3 kilo. Nggak ada ya? Nah, di Jakarta semua rata-rata pakai gas, sudah nggak pakai kayu lagi. Terus disitulah dia kerja. Dari hasil itulah yang 2 orang lagi saya daftar ke kuliah. Yang saya mau bilang di sini dari kesaksian ini, Tuhan itu punya beribu-ribu macam cara untuk menolong kita. Ada amin? Ketika Tuhan yang ingin saya
itu di Jakarta Pusat namanya kota ada tempat Senen, namanya Senen. Senen itu luar biasa, toko-toko. Ada seseorang telepon saya, bisa ngomong sama Pak Lukas, kalau saya sendiri, kenapa Pak? Pak, nanti besok tolong datang ke alamat ini nomor sekian, tolong ya, ada sedikit berkat untuk anak-anak, ada susu sedikit. Saya pikir paling 2-3 kali gitu kan. Ternyata setelah saya datang begini, saya harus sewa mobil untuk uang susu. Bisa bayangkan ya, dan kalau saya mencerita ke anak saya itu banyak hal yang mau ajaib. Makanya di situ yang membuat saya betul berperjuangan untuk mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini kalau Tuhan tolong saya, masyarakat Tuhan juga tolong saudara. Tolong dong komisi, ya komisi dada, ya keyboard dada. Jadi hari ini saudara belajarlah mengandalkan Tuhan. Jangan berjalan menurut pandangan saudara sendiri. Alkitab berkata, engkau merencanakan, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi hari ini kita belajar. Bapak Ibu, mari saudara dikasih Tuhan, tidak usah lihat kanan kiri. Coba saudara tolong merenung sejenak. Kebaikan-kebaikan apa yang pernah saudara alami dari Tuhan. Sadar atau tidak bahwa ini dari Tuhan atau bukan, tapi yang jelas kalau saudara masih hidup sampai hari ini, bukan dari semua kata Tuhan. Makan, minum, pakai yang saudara miliki, bukankah itu pemberian Tuhan? Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan pernah bilang, adakah janji yang tidak digenapi? Semua Tuhan genapi buat mereka. Jadi hari ini Tuhan mau pesan buat kita, sebagaimana Dia pesan kepada orang Israel. Ingat, kalau kamu sudah makan kenyang, jangan lupa aku, kata Tuhan. Bukan berarti Dia tuntut balasan, bukan. Ingat, kalau kamu berhasil bukan karena usahamu, karena di balik usaha kita ada tangan Tuhan yang besar dan selalu menolong. Keberhasilan saudara itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu berasal dari Tuhan. Bukan berarti mentang-mentang semua dari Tuhan saudara dulu panggung kaki bermalas-malasan. Bukan itu. Saudara harus kerja keras. Tapi di saat saudara kerja keras itulah Tuhan hadir untuk memberkati saudara. Dan kalau saudara sudah diberkati, sudah sukses, ingat saudara harus menceritakan ini semua karena Tuhan. Ada. Ini hatiku menyembahmu, tuluskan harapanku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, mengucap purnamu dalam hidup. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, katakan hatiku itu mengasihimu, ya Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat
bilang aku Allah yang menyelidiki hati. Jadi saudara, kita ini semua telanjang di hadapan Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk maju di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bikin apa-apa itu jangan gagal marah sama Tuhan, tapi belajar untuk serahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Karena kita boleh merencanakan yang baik, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita punya rencana, tapi Tuhan juga punya rencana jauh lebih baik untuk diri Tuhan. Saat ini aku berdoa untuk umatmu ini Tuhan. Kami tidak pernah berencana untuk ketemu, tapi kami percaya kalau Tuhan bawa hamba ke tempat ini, Tuhan punya maksud dan rencana. Tuhan berkati hambamu Tuhan Yakub sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Orang yang telah dipercayakan Tuhan. Hamba berdoa supaya otoritas mulai terus menaungi hambamu, supaya dengan pertolongan Tuhan hamba dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Berkati istri anak-anaknya Tuhan, berkati pelayanan mereka. Apa saja yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun persoalan yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan sekali-kali tidak pernah dipermalukan Tuhan. Engkau berkati yang sekolah, yang kuliah, yang sudah tamat sekolah, yang butuh pekerjaan. Tuhan memberkati orang tua mereka yang di ladang, di mana saja Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan supaya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba yang sudah melayani. Kami percaya janji-Mu berkata jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dengar oleh kebaikan Bapak Pendeta Lukas. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Kristus, Saudara Yosaf, berikan dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Amin. Selamat memberi dan sesuai. Amin.
waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 26 Mei 2024 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Suryani, singers oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Desi Fitriani dan Ibu Ani Lutani SH. Pembicara firman Tuhan yaitu Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan Bapak Alvento Tahunan SH dan Bapak Turyono. Operator LCD oleh Saudari April Widari SPD. Penerima tamu oleh Bapak Pewanto dan Ibu Anita Alistiani. Ibadah pada hari Minggu disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain.
percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga yakin bahwa penyertaan Allah yang sempurna itu terus dinyatakan di dalam hidup kami semua, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada gilirannya nanti Tuhan kirimkan kembali kami datang ke tempat ini untuk kami beribadah kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua.